Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi ini. Dan kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang PGC Cililitan. Selamat pagi Bribda Jessica, silakan laporan Anda bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan. Baik, terima kasih Bayu dan Anggi, serta selamat pagi pemirsa. Saya Bribda Jessica Renden pada pagi hari ini berada pada Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur. Dan tampaknya kondisi arus lalu lintas pagi hari ini sudah mulai ramai dan terlihat adanya peningkatan volume arus lalu lintas, yakni dari arah Kramat Jati, di mana terlihat adanya antrian kendaraan pada saat traffic light, namun selepasnya juga dapat mengalir cenderung tersendat. Keramaian pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 4 juga kendaraan roda 2. Kami mengimbau kepada para pengendara pada antrian traffic light agar dapat berhenti di belakang garis stop, khususnya untuk pengendara roda 2 guna menghormati hak pejalan kaki yang akan menyeberang. Dan pada pagi hari ini juga kami mengantisipasi kepada para pengendara terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu bagi pengendara roda 2 agar tetap menggunakan jas hujan namun tidak dalam bentuk ponco. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Dewi Sartika, saat ini terlihat adanya antrian kendaraan cukup panjang sepanjang 100 meter di belakang garis stop. Terlihat juga terjadinya perlambatan percepatan pada kawasan ini dan sudah ada petugas kami yang standby di lapangan untuk mengatur kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Pada kawasan terdapat jalur busway dan kami ingatkan agar para pengendara tetap berada pada lajurnya masing-masing dan tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang dapat mengalir selepas antrian traffic light. Diperkirakan pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 km per jam dan dapat mengalir cenderung tersendat. Keramaian juga didominasi oleh para masyarakat yang akan bepergian menuju kantor ataupun ke sekolah. Dan dari arah Halim juga tampaknya ada antrian kendaraan pada saat traffic light dan selepasnya juga mengalir cenderung tersendat. Kami mengimbau kepada para pengendara untuk dapat mengkondisikan jarak aman kendaraan Anda dan tetap bersabar menunggu antrian traffic light, serta tidak menerobos antrian traffic light mengingat cukup ramai kawasan ini. Dan juga antisipasi terhadap keluar masuk kendaraan yang akan menuju ke area pertokoan pada kawasan ini. Dan kami informasikan pula berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 169 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 6 luka berat dan 121 luka ringan. Dari 169 kasus laka lantas tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi, di mana faktor penyebabnya diantara kurang berhati-hati dan tidak berkonsentrasi saat berkendara. Untuk itu kami tekankan kepada setiap pengendara agar dapat mengikuti peraturan lalu lintas dan marka jalan yang ada dan tetap berkonsentrasi saat berkendara dengan tidak menggunakan ponsel saat berkendara dan tetap mengikuti arahan petugas kami yang ada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica atas laporannya dari kawasan Simpang PGC Cililitan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Ya, rapat pleno dibuka mulai hari ini dan rekapitulasi nasional juga dimulai dari suara pemilih di luar negeri. Atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300 pasti anomali, maka kemudian oleh sistem diklaster. Yang sudah terlanjur terpublikasi tetap terpublikasi, kemudian yang terklaster anomali kemudian kita lakukan koreksi-koreksi. Dan setiap kali ada anomali secara publik kami sampaikan melalui konferensi pers ini, perkembangannya seperti apa sampai dengan hari ini. Jadi
kami tidak memberikan informasi secara tertulis kepada peserta pemilu, baik itu partai politik, pasangan calon presiden, wakil presiden, ataupun DPD sebagai peserta pemilu. Tapi setiap perkembangan, kalau ada data anomali dan kemudian kita koreksi, selalu kami sampaikan perkembangannya lewat konferensi pers, yang siaran persnya kita sampaikan juga kepada, atau press release-nya kita sampaikan juga kepada teman-teman. Ya, warganet menyoroti kejanggalan yang terjadi pada proses pemilu, termasuk banyaknya laporan suara yang hilang dalam aplikasi Sirekap. Betul, dan dugaan kecurangan yang terjadi saat pemilu ini, pemirsa, nyatanya masih menjadi tren perbincangan yang hangat di seluruh platform media sosial. Dugaan kecurangan dalam pemilu terus mendapat sorotan. Pelanggaran demi pelanggaran menuai reaksi beragam dari banyak pihak. Bukan tanpa alasan. Sorotan muncul lantaran banyak pelanggaran terjadi. Indikasi pelanggaran terjadi sejak sebelum masa pencoblosan, mulai dari adanya intimidasi, intervensi, hingga aparat negara yang diduga tidak netral. Laporan pelanggaran juga datang saat pencoblosan digelar 14 Februari lalu. Modus yang terjadi beragam, di antaranya surat suara yang sudah tercoblos, tertukar, hingga hilang. Kejanggalan berlanjut hingga proses rekapitulasi suara di aplikasi Sirekap milik KPU. Dalam tampilan sistem informasi Sirekap, formulir C hasil suara Partai Perindo di sejumlah TPS tidak ditampilkan. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Diduga ada pihak-pihak yang sengaja mengubah perolehan suara partai dan caleg untuk dialihkan ke partai dan caleg lainnya. Seluruh kejanggalan dan dugaan kecurangan yang terjadi memancing tren percakapan warganet. Analisis Drone Emprit menunjukkan pemberitaan soal isu kecurangan pemilu mendominasi percakapan di berbagai platform media sosial. Isu kecurangan yang menjadi perbincangan terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan setelah pencoblosan. Kecurangan sebelum pencoblosan meliputi intervensi politik, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi. Sementara kecurangan pasca pencoblosan berupa manipulasi suara di aplikasi Sirekap. Warganet dan masyarakat mendesak audit digital forensik segera dilakukan untuk mengungkap sengkarut pemilu 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum yang akan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilu tahun 2024 ini sebentar lagi juga akan berlangsung. Ya, rapat tersebut berlangsung di Menteng, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan rekan Putu Bagus di gedung KPU. Selamat pagi, Putu. Pukul berapa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ini akan berlangsung, serta siapa saja yang akan hadir kira-kira dalam rapat pleno tersebut? Ya baik, selamat pagi Bayu, Anggi dan juga pemirsa. Saat ini memang benar saya tengah berada di gedung KPU RI. Dan benar saja memang pada hari ini, tepatnya pada hari Rabu 28 Februari 2024 akan dilaksanakannya rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2024 yang nanti akan digelar pada pagi ini sekiranya pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Di mana kami menyampaikan informasi kemarin Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan bahwa rekapitulasi akan dilaksanakan secara nasional dan juga internasional, di mana akan dimulai dari suara pemilu di luar negeri. Rapat tersebut memang akan digelar nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan dari 128 PPLN, 127 diantaranya telah melakukan pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara. Dan berdasarkan undang-undang pemilu, begitu KPU memang memiliki waktu paling lambat atau paling lama sekiranya 35 hari usai pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional dan juga internasional. KPU memiliki batas waktu hingga 20 Maret mendatang untuk mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024. Dan sementara itu juga kami menyampaikan informasi untuk suara dari real count sementara dari Komisi Pemilihan Umum, yakni memang tertinggi masih ada di paslon nomor 2, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, di mana sudah ada data masuk sekiranya 75 juta perolehan suara
dengan rasio 58,84%. Sedangkan di posisi kedua ada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, di mana sudah ada data masuk sekiranya 31 juta perolehan suara, di mana terdapat rasio 24,47%. Dan di posisi ketiga ada paslon nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, di mana data sudah masuk sekiranya 21 juta perolehan suara dengan rasio 16,69%. Dan untuk pagi ini kami terus mengawal begitu Bayu, Anggi dan juga pemirsa bahwa adanya rapat pleno yang tadi saya sudah sampaikan akan digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sekian informasi yang kami dapatkan sementara dari Gedung Komisi Pemilihan Umum. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Putu, dalam pandangan mata Anda bagaimana situasi keamanan dan suasana di depan gedung KPU? Apakah memang betul-betul dipenuhi oleh masyarakat atau semuanya terlihat berjalan seperti biasa saja? Ya baik, memang pantauan kami sejak pagi tadi, kami memang sudah memantau di gedung KPU ini sekiranya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih belum ada begitu pengamanan yang cukup ketat. Namun aktivitas perjalanan atau jalan juga belum ada yang ditutup. Namun kami juga sempat memantau bahwa di dalam gedung KPU ini ada beberapa tenda yang memang tadi kami mendapatkan informasi di mana rapat pleno akan digelar di gedung KPU atau di halaman KPU begitu. Dan untuk proses pengamanan masih belum ada yang terlihat secara signifikan. Namun jika memang adanya keperluan atau data tambahan yang nantinya akan mengawal pada rapat pleno nasional dan internasional pada hari ini, tentunya kami akan mengabarkan kepada pemirsa di rumah. Anggi. Belum ada pengamanan secara khusus, kita doakan bahwa nantinya rapat pleno ini bisa berjalan dengan Lancar, aman, ya? lancar, Dan juga pastinya jujur. Betul Ya. sekali. Terima kasih banyak Putu Bagus melaporkan dari Gedung KPU Jakarta. Kita nantikan pengawalan Anda nantinya untuk mengawal pemilu 2024 ini. Terima kasih Putu. Jaga Selamat bertugas kesehatan. kembali. Selamat bertugas kembali.